Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 21. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku kembali merunut semua kejadian 5 tahun lalu, mulai dari kematian Kelvin sampai kepulanganku ke Jerman. Apa benar aku pernah digigit siluman ular itu? Jika iya, kapan? Pikiranku melayang, memutar ulang rentetan peristiwa yang sebenarnya ingin kulupakan, hingga ingatanku sampai di suatu peristiwa. Bukannya itu... Gila? Panggil Tante Maria, nyaris merusak lamunanku. Iya Tan, balasku sambil menengok kepadanya. Kamu lagi ngelamunin apa? Pertanyaan Pak Indra tadi, balasku. Gila ingat satu kejadian, cuma yakin banget kalau itu cuma mimpi, lanjutku. Boleh diceritakan? Pinta Pak Indra. Di malam saat ayah ngalamin kecelakaan, Gila pernah mimpi si siluman ular datang ke kamar terus. Terus apa? Tanya Tante Maria. Dia gigit leher Gila, tapi Gila pikir itu cuma mimpi buruk aja. Pas bangun pun gak ada apa-apa. Bagi kamu itu mimpi, tapi tidak bagi bangsa jin, ucap Pak Indra. Bangsa jin bisa memasuki alam bawah sadar manusia. Hal yang paling ringan mereka lakukan adalah memberi sugesti. Selain itu, mereka bisa memasuki mimpi. Tujuannya biar bisa untuk memperkenalkan diri atau memberi peringatan. Ada peringatan baik, ada juga peringatan yang buruk, sambungnya. Jin sering dipakai untuk media ilmu hitam, seperti siluman ular itu, memiliki kemampuan untuk membawa seorang ke alamnya, walau hanya dalam mimpi. Lalu melakukan sesuatu di sana yang efeknya dirasakan oleh orang tersebut. Sambungnya lagi. Tapi Pak, saya nggak ngerasain apa-apa, ucapku. Dalam kasus kamu memang tidak bisa dirasakan secara fisik, namun bagi seseorang yang memiliki kemampuan bisa melihatnya dengan jelas kalau kamu sudah ditandai, balas Pak Indra. Bahkan siluman ular itu terus mengikuti kamu sampai di sini. Sekarang dia menjauh karena tidak bisa memasuki area rumah ini, lanjutnya. Apa bisa dihilangkan, Mas? Tanya Tante Maria. Seharusnya bisa, tapi saya belum pernah mencobanya. Bapak pernah mencobanya, tapi gagal. Dicoba aja Mas, mau kan Gila? Tanya Tante Maria. Aku menganggukkan kepala, setuju dengan usulan Tante Maria. Pak Indra memintaku untuk duduk di dekatnya. Ini akan terasa sakit, kamu harus bisa menahannya, ucap Pak Indra yang mulai mengulurkan tangannya ke leherku. Awalnya terasa geli, tapi lama-kelamaan mulai terasa panas. Rasa panasnya menjalar dari leher ke seluruh tubuh. Aku berusaha menahan, namun rasa panas ini kian menjadi-jadi, seperti seluruh tubuhku terbakar api. Aku pun berteriak, tak kuat lagi. Tahan, perintah Pak Indra. Tahan Gila. Tante Maria pun memberiku semangat. Sakit itu yang kurasakan, tubuh ini seperti sedang ditusuk ribuan jarum. Kepala pun mulai terasa berat, pusing sekali. Pandangan mulai kabur. Tan, ucapku lemah. Seketika itu, semuanya menjadi gelap. Saat membuka mata, aku bisa melihat tubuhku dengan meronta-ronta dan berteriak. Terlihat Pak Indra yang berusaha menahannya. Sementara itu, Tante Maria terlihat panik sekali. Tante, ucapku. Tapi dia tidak membalasnya. Pelan-pelan aku berjalan mendekati tubuhku.
Seketika itu, sosok yang ada dalam tubuhku terlihat jelas. Siluman ular. Dia melotot ke arahku. Siluman ular itu tampak kesakitan. Cukup lama dia menatapku hingga akhirnya dia menghilang dari hadapanku. Kemudian ada cahaya terang menyilaukan mata. Ketika membuka mata, aku sudah kembali tubuhku. Apakah tadi hanya halusinasi atau kejadian nyata? Tante, ucapku pelan, merasakan tubuh ini lemas. Minum dulu, Kayla. Tante Maria memberikan segelas air, kemudian aku meminumnya. Kila tadi kenapa? Tanyaku bingung. Kamu tadi kesurupan. Siluman ular itu sempat masuk ke badan kamu, balas Pak Indra. Berarti apa yang kulihat tadi bukan halusinasi. Siluman ular itu benar-benar ada di tubuhku. Apa dia sudah pergi? Tanyaku. Sudah, balas Tante Maria. Tapi, lanjutnya. Tapi apa, Tan? Saya tidak berhasil bersihin semua racunnya, balas Pak Indra. Jadi siluman ular itu masih bisa mendeteksi keberadaan kamu, lanjutnya. Lalu, saya harus gimana, Pak? Tanyaku. Apa kamu selama di Jerman tidak pernah merasakan apa-apa? Tidak, semuanya berjalan normal-normal saja. Berarti ada baiknya kamu kembali ke Jerman secepatnya sebelum siluman ular itu datang untuk melukaimu. Aku meliriknya ke arah Tante Maria. Dia pun menganggukkan kepala. Nggak bisa hari ini, Tan. Gila harus urusan perubahan jadwal kepulangan dulu, ucapku. Yang penting secepatnya, balas Tante Maria. Malam ini saya akan bantu kamu dari jauh supaya siluman ular itu tidak mengganggu, tawar Pak Indra. Baik, Pak. Setelah mengobrol sebentar, aku dan Tante Maria pun pamit. Pak Indra hanya berpesan untuk tidak mendengarkan ucapan siluman ular itu dan jangan takut menghadapinya. Sebuah pesan yang sangat sulit dilakukan. Kami pun berjalan menuju mobil. Rio sudah menunggu di duduk bangku depan. Tumben agak cepat, ucap Rio. Iya, Gila harus buru-buru ngurus tiket pulang, balas Tante Maria. Loh, bukannya minggu depan? Dipercepat yo, balasku. Wah, pasti ada sesuatu. Mending buruan jalan. Iya, Nyonya Gila. Rio menyalakan mobil. Kami pun pergi meninggalkan desa. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat ada pesan dari Kurt. Dia bertanya padaku, kenapa sepanjang hari ini tidak menghubunginya. Dasar lelaki posesif. Sayang, aku akan segera menemuimu. Ku balas pesan dari Kurt. Apa maksudmu? Aku sekarang sedang mengurus tiket untuk pulang. Apa kamu serius? Bukannya kamu bilang akan tinggal di Indonesia selama seminggu? Iya, tapi aku berubah pikiran. Sepertinya kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Nanti aku akan ceritain, tapi tidak sekarang. Ponselku berbunyi. Panggilan video call dari Kurt. Sudah kuduga dia melakukan itu. Apa kamu serius? Kurt langsung bertanya saat video call tersambung. Iya, balasku tersenyum. Tapi ada apa? Ceritakan padaku. Suaranya terdengar agak marah. Jemput aku di bandara, nanti aku ceritain semuanya, balasku. Apakah terlalu sulit bagimu menceritakan sekarang? Sepertinya dia benar-benar marah. Iya, sangat sulit. Tiba-tiba sambungan video call terputus. Begitulah jika dia sedang marah. Dia marah? Tanya Tante Maria. Iya, biarin aja. Nanti biar Gila jelasin pas sampai Jerman. Diceritain sekarang pun dia nggak akan ngerti, balasku. Rio berdehem. Oh iya, sebelum pulang kita makan dulu, balasku. Nah, gitu. Kasihan supir ini dari tadi siang belum makan, balasnya. Sesampainya di kota, kami pun makan pecel ayam di pinggir jalan.
Sambil menunggu pesanan, aku mengontak pihak maskapai untuk memajukan jadwal kepulangan. "Dapat tiket buat besok?" tanya Tante Maria saat aku menutup telepon. "Dapat," balasku. "Jam berapa?" "Dari Jogja pesawat ke Jakarta 12:30, terus pesawat yang ke Jermannya jam 6 kurang," jelasku. "Syukurlah, semoga nggak ada kendala." Makanan pun datang. Setelah puas menyantap pecel ayam super enak, kami pun pergi berkeliling kota Jogja. Niatku cuma satu, untuk mencari oleh-oleh. Hampir 2 jam berkeliling dengan langit pun mulai gelap. Kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar, membereskan barang-barang agar besok sudah tertata rapi. Saat sedang asik merapaikan barang, aku teringat sesuatu. Belum sempat memberitahu Melinda kalau aku akan pulang besok. Terpaksa janji pertemuan kami minggu depan harus dibatalkan. Padahal ini kesempatan terakhirku bisa menemuinya di Indonesia. Setelah mengetahui kalau siluman ular itu masih mengejarku, sepertinya aku tidak pulang lagi ke Indonesia. Ku ambil ponsel di atas tempat tidur, lalu terbaring. "Mel, bisa video call sekarang?" tanyaku melalui aplikasi chatting. "Bisa," balas Melinda. "Mel, maaf banget ya," ucapku membuka percakapan. "Ada apa Gila?" tanyaku heran. "Aku besok pulang, dadakan banget." "Yah, kagak jadi dong kita ketemuan." Melinda terdengar kecewa. "Iya, dadakan banget soalnya." "Kamu udah ngebet bener kawin ya? Sampai pulang cepet-cepet." "Bukan karena itu, Mel." "Lah terus apa?" "Aku nggak bisa cerita detailnya. Intinya ada hubungan sama tragedi 5 tahun lalu." "Dia datang lagi?" tanya Melinda. "Iya, parah banget sih. Udah 5 tahun masih inget aja," ucap Melinda. "Entar kalau aku balik ke Indo lagi, wajib banget nemuin aku, titik," lanjutnya. "Masalahnya Mel, aku nggak bisa balik lagi ke sini. Atau enggak?" "Hah? Kok gitu?" "Udah, dibilang susah jelasinnya. Nanti pas aku sampai Jerman, udah ngomongnya." "Oh, oke deh. Yang penting kamu jaga diri baik-baik. Jangan lupa hubungin aku." "Ya udah, aku lanjut beres-beres barang dulu buat besok." "Oke, jangan lupa nitip pesan buat Kat juga." "Iya." Video call tertutup. Aku pun lanjut merapikan barang. Setelah itu, keluar kamar untuk menonton televisi. "Tante, mana yo?" tanyaku pada Rio yang sedang asik menonton televisi. "Di dapur," balasnya. Aku pun menghampiri Tante Maria di dapur. Terlihat dia sedang memasak sesuatu. "Tan," sapaku. Gila, masak apa nih?" "Tumis jamur sama ayam goreng." "Wih, enak pastinya." "Gila bisa bantu apa nih?" "Gak usah, bentar lagi juga selesai. Tunggu aja di ruang tengah." "Oh, oke." Aku pun kembali ke ruang tengah, menonton televisi bersama Rio. "Emang bener, kamu kagak boleh balik ke Indonesia?" tanya Rio. "Kayaknya begitu," balasku. "Dia masih mengejar-ngejar aja. Ada masalah apa sih di hidupnya?" "Entahlah, aku juga bingung." Tak lama Tante Maria memanggil kami berdua ke dapur karena makanan sudah siap. Kami pun duduk di meja makan yang pas untuk bertiga. Kutatap wajah Tante Maria yang dari tadi terlihat menunduk. "Tante kenapa?" tanyaku. Terlihat matanya memerah dengan bekas air mata di pipinya. "Nggak apa-apa Gila." Sebenarnya aku mengerti apa yang Tante Maria rasakan. Pertemuan kami terlalu singkat, hanya beberapa hari saja. Lalu aku dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan disarankan untuk tidak kembali lagi.
Berarti ini makan malam terakhirku di Indonesia bersama Tante Maria dan Rio. Bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata. Aku pun menghampiri Tante Maria, lalu kami berpelukan. Melepas semua kesedihan yang berusaha aku tahan selama ini dengan tetap berdoa dalam hati. Semoga kelak kami bisa makan bersama lagi. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tengah, mengobrol sambil menonton film. Tante Maria menceritakan banyak hal. Aku pun begitu menceritakan bagaimana menjalani kehidupan seharian di Jerman selama 5 tahun. Sedangkan Rio hanya mendengarkan obrolan kami. Tak terasa kami mengobrol sampai 1 jam pagi. Tante Maria menyuruhku untuk segera tidur, khawatir besok bisa telat pergi ke bandara. Aku pun masuk ke dalam kamar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan malam ini. Pak Indra bilang dia akan menjaga agar siluman ular itu tidak datang lagi. Kurebahkan badan di atas tempat tidur, lalu mengambil ponsel. Tidak ada pesan atau panggilan video call dari Kurt. Sepertinya dia masih marah padaku. Biasanya sifat kekanak-kanakan ini tidak akan berlangsung lama. Paling besok juga dia akan menghubungiku. Jika tidak lusa, aku akan menemuinya secara langsung. Ku taruh ponsel di atas nakas, lalu mematikan tempat tidur. Ku atur posisi tidur dan mulai memejamkan mata. Gila, bangun. Setengah sadar aku mendengar suara Tante Maria. Iya Tan, balasku masih memejamkan mata. Udah jam 10 pagi, nanti kamu telat ke bandaranya. Seketika itu mataku langsung terbuka lebar. Duh Tante, kenapa nggak bangun dari tadi? Keluhku seraya duduk di atas tempat tidur. Habis kamu tidurnya pulas banget sih. Dah, mandi sana. Iya. Tante siapin sarapan dulu, ucap Tante Maria sembari berjalan keluar kamar. Oke Tante. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil pakaian dan bergegas kamar mandi. Kali ini aku mandi lebih cepat dari biasanya. Soalnya 2,5 jam lagi jadwal keberangkatan pesawatku. Setelah mandi, aku keluar kamar untuk sarapan. Rio mana Tan? Tanyaku yang tak melihat Rio di ruang tengah ataupun di dapur. Di kamarnya masih tidur, balas Tante Maria. Duh, tuh anak. Tante bangunin dulu ya, suruh siap-siap anterin kamu, ucap Tante Maria. Iya, 2 jam lagi soalnya, balasku sambil menyantap makanan. Tante Maria berjalan ke arah kamar Rio. Setelah beberapa menit kemudian, Rio sudah menampakkan wajah kusutnya di dapur, lalu ikut sarapan bersamaku. Baru bangun kamu? Tanyaku. Kagak, ini lagi tidur sambil makan, balasnya. Buruan sarapannya. Mulai aja belum. Aku ke kamar dulu, ucapku bangkit dari kursi. Buruan, sambungku seraya menepuk pundaknya dan berlalu ke kamar. Iya, balasnya agak kesal. Di kamar aku mengecek ulang semua barang yang aku bawa. Jangan sampai ada yang ketinggal. Setelah itu aku membawa semuanya ke ruang tengah. Aku panasin mobil dulu, ucap Rio sambil berjalan ke rumah. Kamu masih ada uang rupiah nggak? Tanya Tante Maria. Masih ada Tan, kan kemarin nukernya agak banyak, buat seminggu. Malah malam 3 hari sudah disuruh pulang, balasku lalu tersenyum. Tante Maria duduk di sampingku. Sebenarnya Tante berharap banget acara nikahan kamu bisa digelar di Indonesia juga. Jadi keluarga besar bisa kumpul-kumpul. Gila pengennya juga begitu Tan. Tapi mau gimana lagi, itu makhluk paling jahat. Masih aja ngincer Gila, gak ada capek-capeknya. Iya, Tante pikir kemarin Pak Indra berhasil ngelepas jerat pesugihan itu. Ternyata dia juga gagal. Gak apa-apa Tan, Gila gak mau sampai ada korban lagi. Demi nolongin Gila, cukup Mbah Prono aja. Itu pun udah bikin Gila nyesel. Kamu gak usah nyesel.
Kita semua di sini emang benar-benar bantu biar kamu bisa lepas dari dia. Dah, siap? Tanya Rio yang tiba-tiba muncul. Udah, nih bawain ke mobil, perintahku. Astaga, keluh Rio sambil membawa koperku yang berukuran besar. Aku dan Tante Maria pun tertawa melihat tingkahnya. Lalu kami pun berjalan keluar rumah sambil membawa tasku yang lain. Semua barang sudah dimasukkan ke bagasi. Lalu aku dan Tante pun masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil melaju meninggalkan rumah. Jam berapa pesawatnya, Kila? Tanya Rio sambil mengemudi. 12:30, tapi aku mesti boarding jam 12-an. Aman lah, masih keburu. Iya, ada waktu sejam lagi. Kurang dari setengah jam kami pun sudah sampai di bandara. Aku dan Tante Maria pun turun duluan sambil membawa barang-barang, sedangkan Rio mencari parkiran. Tante, ucapku. Iya Kila, balasnya. Punya paspor? Tanyaku. Kayaknya masih berlaku habis, udah lama gak dipakai. Emang ada apa Kila? Nanti kalau Kila nikah, Tante datang ya. Tenang, tiket dan lain-lainnya Kila bayarin. Kalau bisa, ajak Rio sekalian. Gak ngerepotin kamu emangnya? Kan pasti lagi sibuk-sibuknya ngurus acara pernikahan. Enggak, tenang aja. Rio datang menghampiri kami. Belum masuk kamu? Tanyanya. Belum, masih ada waktu 40 menitan lagi balasku. Terus ngapain? Berdiri doang 40 menit. Ngopi dulu yuk, ajakku. Nah, itu ngerti, balas Rio cengengesan. Kami pun pergi ke kedai kopi terdekat. Yo, kamu ada password gak? Tanyaku. Belum bikin. Beuh, selama ini lo ngapain aja? Gak pernah jalan-jalan ke luar negeri? Belum, aku kan anak rumahan. Bener kan Bu? Ucap Rio sambil menatap Tante Maria. Dia bukannya anak rumahan, tapi takut terbang, balas Tante Maria. Ya ampun, terus nanti yang temenin Tante siapa? Nemenin kemana? Tanya Rio. Ke acara pernikahan aku lah. Di Jerman. Kagak, di Surabaya. Ya Jerman lah. Ikut dong Bu, ucap Rio manja. Tergantung Kela, balas Tante Maria. Bikin paspor dulu makanya. Siap. Kapan lagi dapat kesempatan ke Jerman gratis? Ucap Rio lalu tersenyum. Sekitar 30 menit lagi jadwal keberangkatanku. Tante Maria dan Rio mengantarku sampai di depan pintu masuk ke dalam bandara. Gila, ucap Tante Maria sambil memelukku. Jangan nangis Tan, nanti aku juga ikut nangis juga, ucapku pelan saat mendengar suara isak tangis Tante Maria. Tante Maria melepas pelukan, lalu menyeka air matanya dengan punggung tangan. Gila pulang dulu ya Tan? Iya, kabari Tante kalau udah sampai di Jerman. Kamu gak ngucapin apa gitu ke aku yo? Tanyaku pada Rio yang dari tadi hanya berdiri melihatku. Selamat sampai tujuan, balasku kaku. Aku masuk dulu Tan. Iya. Aku membalikan badan, masuk ke dalam bandara, langsung menuju boarding area. Kurang dari setengah jam pesawatku sudah berangkat menuju Jakarta. Perlahan, perjalanan ke Jakarta membutuhkan waktu 1 jam lebih. Aku memilih untuk beristirahat sebentar. Bangun-bangun pesawat sudah hampir sampai tujuan. Kutatap jendela pesawat, langitnya agak gelap. Seperti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan sebentar lagi. Pesawat pun berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 2 sore. Aku masih harus menunggu 3,5 jam lagi untuk pesawat berikutnya. Ku ambil ponsel di tas, terlihat ada pesan dari Kurt. Sudah kuduga dia tidak akan tahan. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Pesannya. Aku hanya membacanya, tidak membalas. Rencananya baru akan kubalas
saat pesawat transit di Qatar. Ponselku berbunyi, sebuah panggilan telepon dari Kurt. Terpaksa aku harus mengangkatnya. "Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Suaranya terdengar kesal. "Aku sedang di pesawat," balasku. "Jelas sekali kamu membaca pesanku, tapi tidak membalasnya. Pesawatnya baru saja mendarat. Kenapa tidak langsung balas pesanku?" "Kenapa kamu marah-marah terus?" ucapku. "Itu semua salah kamu. Kenapa merahasiakan sesuatu padaku? Bukannya kita sudah janji untuk jujur satu sama lain?" "Aku tidak merahasiakan apapun, Kat. Lalu, kenapa kamu pulang lebih awal? Pasti ada sesuatu kan?" "Nanti aku ceritakan. Sudah kuduga kamu merahasiakan sesuatu." Aku mengambil nafas panjang. Tak habis pikir harus berdebat masalah sepele. Padahal seharusnya dia senang aku bisa pulang lebih awal, tanpa perlu mengetahui alasan sebenarnya. Kesal, lalu kututup teleponnya. Tak lama ponselku kembali berbunyi. Kali ini kubiarkan agak lama baru mengangkatnya. "Kenapa kamu tutup teleponnya?" Kurt masih terdengar kesal. "Aku lelah, harus melalui perjalanan jauh dan kamu menelponnya hanya untuk marah-marah," balasku. "Itu salah kamu juga." "Iya, salahku. Jadi jangan menelponku dulu." "Dasar kelas kepala," ucapku dalam hati sambil mematikan telepon. Selang beberapa detik, teleponku kembali berbunyi. Dengan cepat ku matikan ponsel. Langit sudah terlihat semakin gelap. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi kaca jendela yang mengarah ke landasan. Kulihat jam tangan masih pukul 2:30 sore. Hawa dingin membuat perut ini sedikit lapar. Aku pun bangkit dari kursi mencari tempat untuk membeli cemilan, lalu berjalan menuju ke sebuah toko roti. Setelah membeli beberapa potong roti dan sebotol air mineral, aku duduk kembali di kursi ruang transit, memakan sepotong roti sambil menatap hujan yang semakin deras. Dar! Terdengar bunyi petir yang cukup kencang. Firasatku hujan tidak akan cepat reda. Suara angin dan benturan air hujan di kaca jendela pun semakin kencang. Tak terasa sudah 1,5 jam aku menunggu. Kandungan kemih pun mulai penuh. Terpaksa aku harus bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di dalam kamar mandi terlihat beberapa orang yang sedang berdiri di depan bilik toilet. Aku pun ikut mengantri. Antrean semakin berkurang. Kini hanya menyisakan aku dan wanita yang sejak tadi hanya berdiri menghadap tembok. "Mbak, mau duluan?" tanyaku, tapi tidak ada jawaban darinya. Pintu toilet terbuka. Bergegas aku masuk ke dalam. Setelah buang air kecil lalu pergi keluar, sepi, hanya ada wanita tadi yang masih berdiri menghadap tembok. Tiba-tiba bulu kudukku meremang. Dengan langkah cepat aku keluar ke kamar mandi sebelum pintu menutup. Sekilas kulihat ke dalam, wanita tadi sudah tidak ada di sana. Saat membalikkan badan, dia sudah ada di belakangku, berdiri sambil menundukkan kepala. Tubuhku terasa kaku, lidah pun keluh. Dia pun mulai mendekatiku. "Berhati-hatilah, dia mengikutimu," bisiknya, lalu menghilang dalam satu kedipan mata. Aku sangat shock sekaligus takut, masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Kaki pun gemetar, rasanya lemas. Ku coba melangkahkan kaki, berjalan menuju ruang tunggu sambil berpegangan pada tembok. Sampai di ruang tunggu, aku langsung duduk lemas, berusaha menenangkan diri, memperlambat ritme jantung yang sempat tak beraturan. Ku ambil botol air kemasan, lalu meminumnya. Hati sudah sangat gelisah, apalagi setelah mendengar pesan wanita misterius tadi. Kulihat jam, masih kurang 1,5 jam lagi. Entah mengapa, situasi seperti ini, waktu berjalan sangat lambat. Setelah kondisi tubuh mulai stabil, aku mencari posisi tempat duduk yang lebih ramai orang. Lelah, tak terasa aku ketiduran.
Nying. Bunyi lengkingan pengeras suara membuatku terbangun saat membuka mata. Terlihat suasana bandara yang sangat sepi, lebih tepatnya kosong, tidak ada orang. Suara langkah kaki menggema, arahnya dari belakang. Aku menoleh ke belakang, ternyata siluman ular itu sedang berjalan mendekat. Ingin rasanya bangkit dari kursi, tapi tak bisa, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dia semakin mendekat, hingga kami pun berhadapan. "Kamu tidak bisa lari," ucapnya pelan dengan mata kuning yang menyala. Bruk! Kurasakan hentakan yang cukup keras. Seketika itu, semua pandangan menjadi gelap. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya.